Halo, selamat sore para pengunjung dari Senayan City Mall. Selamat datang kembali di Indomobil Expo yang diselenggarakan sejak tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2026 nanti. Perkenalkan, saya Indi Arisa dan saya juga mau menyapa kepada seluruh pendengar El Sinta yang hari ini, tepatnya di sore hari ini sedang mendengarkan secara on air maupun sedang menyaksikan live kami, baik itu melalui X di akun kami @radio_elsinta atau mungkin sedang menyaksikan live-nya lewat Instagram di @elsinta90fm dan juga mungkin lewat Facebook dari Radio El Sinta. Pokoknya dimanapun Anda berada pendengar, kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol tentang kendaraan listrik begitu ya yang semakin menarik perhatian kita terutama khususnya untuk masyarakat urban. Nah berikutnya ini kalau ngomongin soal menariknya pasar EV sekarang, satu mobil tentunya tidak bisa serta-merta menjawab semua kebutuhan. Ada yang mungkin kebutuhannya adalah untuk mencari mobil keluarga. Kemudian ada juga pengen yang cari city car praktis. Udah gitu ada juga yang pengen luxury experience tanpa harus merogoh kocek sampai dengan miliaran rupiah. Nah berikutnya ini adalah salah satu brand yang akan berbincang-bincang dengan saya selanjutnya yaitu adalah dari GAC Ion. Tentunya yang satu ini datang dengan strategi yang cukup unik, yaitu satu brand tapi memiliki 3 karakter yang berbeda. Kalau gitu untuk pendengar El Sinta, hari ini kita akan bedah bagaimana GAC Ion mencoba membuka kebutuhan pasar Indonesia lewat Ion UT, Ion V, sampai Hypertech HT. Tentu saja saya tidak akan sendiri, saya akan panggilkan untuk bergabung bersama dengan saya selaku Marketing Communication and Public Relation GAC Ion Indonesia, Bapak Valdo Prahara. Pak Valdo silakan untuk bergabung. Silakan Pak Valdo. Gimana kabarnya? Baik, baik. Baik ya. Pak Valdo ini adalah bisa dibilang udah setengah dari rangkaian Indomobil Expo ya. Semakin banyak pengunjungnya, terutama saya tadi juga habis mampir ke boothnya GAC Ion yang ada di sana gitu ya. Sudah ngecek masing-masing unitnya dari 3 tipe atau jenis yang kita akan bahas sekarang gitu ya. Gimana nih Mas melihat fenomena EV yang sekarang sepertinya semakin digemari oleh masyarakat Indonesia. Termasuk aku juga, aduh kayaknya nggak bisa deh balik kalau nggak pakai EV lagi ya gitu. Oke, sebelumnya thank you juga Mbak Indi. Nah kebetulan kalau ngelihat fenomena yang ada, memang ini sebuah keunikan, tapi keuntungan juga buat kita. Kenapa? Karena jadi lebih mudah mengedukasi ke masyarakat bahwa kendaraan-kendaraan listrik terutama GAC Ion under Indomobil Group kendaraan kita cukup mumpuni dan membantu fungsionalitas dalam keseharian. Sekali ya. Aku juga ngerasa gimana ya Mas dengan maraknya dan menjamurnya mobil listrik di beberapa tahun terakhir gitu ya. Nggak pernah terbayang kalau aku akhirnya nanti akan mengendarai mobil listrik juga ya. Mungkin banyak di antara kita juga yang berpikiran yang sama. Tapi I think that the future is here ya. Sekarang kita semua sepertinya sudah tertarik untuk juga jadi pengguna dari kendaraan listrik. Terutama mungkin masyarakat Jakarta ya. Kerasa banget kita dari ganjil genapnya. Kemudian mungkin daily operatingnya juga gitu ya. Yang mana sangat menguntungkan dari banyak perspektif begitu. Bersama dengan Mas Valdo hari ini kita akan bahas satu-satu nih Mas Valdo. Kita mulai dari apa namanya Hypertech ya. Hypertech HT tadi sesuai dengan urutannya, kemudian juga ada Ion UT, kemudian ada Ion V juga. Nah Mas ini mungkin dari 3 unit yang di-display di Indomobil Expo kali ini boleh diceritakan gak sih masing-masing tuh sebetulnya segmentasinya tuh kemana sih Mas arahnya? Boleh banget, mungkin juga ntar Mbak Indi jadi tertarik ya. Aku sih Mas, kalau aku pengennya ya Hypertech ya. Tapi aku tertarik jujur sama Yuti Mas. Langsung Cocoknya pengen. mungkin UT kali ya. Kayaknya sih, Mas 500 kilometer loh. Tapi nanti itu kita bahasnya, kita bahas Nah itu kan dulu. udah tahu duluan tuh malah Iya. kan. Oke jadi Ion UT itu adalah hadir untuk keluarga muda di mana bisa menemani keseharian dengan simple, praktis dan juga bisa punya jarak yang jauh. Maksimum jaraknya yang ada saat ini adalah 400 kilo dan juga 500 kilometer. Gitu. Kemudian ada Ion V, itu kita hadirkan adalah SUV listrik yang suka buat digunakan oleh keluarga yang pengen banget berpetualang atau suka banget jalan-jalan bersama keluarganya. Atau teman-teman, kenapa? Karena mobilnya sangat mumpuni dan juga cocok untuk jalan kemana aja. Ditambah jaraknya jauh, maksimal 602 kilometer. Jadi
bisa dibilang Jakarta sampai Semarang cukup sekali cas ya. Ada lagi di dalamnya. Nah inilah dia ya yang saat ini ditampilkan di Indomobil Expo dengan unitnya yang berwarna hitam ya. Betul, Ion UT sebenarnya, Ion UT yang di belakang ini, di belakang stand kita adalah Ion UT yang luxury. Di dalamnya ada kulkas, Oh, real kulkas loh, kenapa? real kulkas loh. Real kulkas ya mas ya, jadi dinginnya nggak setengah-setengah ya. Nggak cuma dingin, Tapi bisa dinginin, bisa bisa membekukan, bisa menghangatkan. sampai beku bisa mas? Bisa, jadi Oh. bawa es krim tetap awet. Tetap awet, betul. Itu biasanya kita fenomena suka habis makan all you can eat mas, biasanya pulangnya bawa es krim tuh ya. Benar, Beb. Apalagi yang bawa anak kan. Iya. Mau betul. ngangetin susu bayi bisa juga. Betul, ngangetin ASI nih ibu-ibu. Aduh mas, itu aku relate banget sih ya. Iya. Karena jadi kadang kalau berpindah gitu ngerasa kalau punya mobil yang ada kulkasnya rasanya kita nggak usah bawa cooler bag kemana-mana mas. Nggak usah nenteng-nenteng lagi gitu. Itu dari yang V ya. Itu Ion V. Satu Ion lagi V. adalah Hypetech HT. Hypetech HT ini dihadirkan buat memang kaum-kaum yang luxury, lebih mature, lebih eksklusif. Karena dia punya tampilan dengan filosofi dari private jet. Oh, Jadi itulah kebayang dia. dong duduk di dalam private jet itu seperti apa. Iya, iya, iya. Dan tadi juga pada saat saya berkunjung ke sana nih pendengar El Sinta ya. Aku ngeliat dari luar, oh ini aku lihat sih beberapa jalanan di Jakarta tuh udah ada yang pakai ini udah cukup banyak. Tapi nggak disangka dari bentuknya yang keren luar, dalamnya lebih keren lagi Pak Bener Faldo. banget. Ini dalamnya jujur draw dropping banget karena aku ngerasa kayak beda banget ya di dalamnya tuh kayak oh secanggih ini kelihatannya. Meskipun tadi juga belum sempat ngubek semuanya karena banyak yang mampir dan pengen lihat-lihat juga gitu ya. Iya memang karena memang cukup ya customernya pada aware sama mobil listrik dan pengen lebih tahu lagi apalagi Hypetech HT. Betul, aku tadi baru sempat duduk di bagian passengernya di belakang ya, belum coba duduk di seat kemudinya. Mungkin nanti itu akan coba abis ini ya. Jadi kira-kira dari tiga ini mas gitu ya, kita mungkin akan bahas dulu yang pertama dari Ion UT dulu. Ini untuk yang UT kan kelihatannya compact ya, tapi ternyata fiturnya lengkap juga. Jadi aku ngerasa bahwa biasanya kan mas, biasanya kalau mobil-mobil kecil itu tuh kayaknya disimplify banget. Tapi kalau ini meskipun dari luar kecil, dalamnya sama canggihnya ya. Kelihatan futuristik banget gitu. Nah untuk yang mau pertama kali punya mobil listrik, apakah UT ini bisa jadi salah satu opsi? Meskipun aku ngerasa, wah kalau mobil pertama listrik ini mantep mas langsung ya. Oke mungkin kalau dikatakan sebagai mobil pertama cukup sangat signifikan dan cocok banget. Kenapa? Terutama orang-orang yang tinggal di ibu kota, yang kerjanya di hiruk pikuk kemacetan, bisa terhindar dari ganjil genap. Ya kan? Kemudian juga untuk bawa barang nyaman. Ngecas, oke orang kerja seminggu ngecas nggak perlu setiap hari. Dengan jarak 500 kilo, anggaplah orang kerja di tengah kota dan ibu kota, ya bisa seminggu atau 2 minggu baru ngecas. Jadi bakal nyaman banget kan. Apalagi buat cewek. Betul, nggak usah khawatir bahkan kalau kita tinggalnya mungkin nggak di tengah kota Jakarta ya, mungkin di outer Jakarta, mepet-mepet Jakarta dikit. Kalau kerjanya masih di Sudirman, SCBD juga masih mantep banget ya mas ya. Itu dari Ion UT begitu ya. Jadi ini mungkin ya termasuk kalau cewek sih aku setuju banget ya, karena sangat represent banget juga dan di dalamnya tuh nggak sesimpel yang kita kira, tapi juga sepertinya ini kalau misalnya pertama kali punya mobil listrik dan pilihannya adalah Ion UT ini menurut aku wow ya. Itu satu kata dari aku. Dan itu bisa sampai yang 500 km benar ya tadi range-nya ya? Bener. Oh. Dan itu udah ada yang membuktikan, terutama dari teman-teman media, udah buktiin Jakarta, Semarang cukup 1 kali cas. 1 kali charge aja dari Jakarta Semarang. Apakah mungkin di mudik lebaran kemarin ada yang udah pakai gitu ya? Benar. Dan sekarang juga kan kita tahu bahwa SPKLU di rest area juga sudah cukup banyak ya. Jadi nggak usah berebutan, bahkan banyak banget juga unit-unit chargingnya. Kemudian kita bergeser lagi nih Pak Faldo ke Ion V-nya. Nah ini kan sebagai SUV keluarga ya kita bisa bilang gitu kan. Kemudian juga Jakarta kalau kita lihat in this current situation terkenal dengan kebrutalan macetnya, belum lagi kalau hujan, banjir, tanjakan juga gitu ya. Nah ini gimana nih performa dari Ion V untuk menghadapi kondisi nyata dari Jakarta. Karena kemarin Mas curhat sedikit, aku aja sempet gak berangkat kantor karena tiba-tiba di jalan banjir ya. Fenomena kerja di ibu kota ya, tinggal dan hidup di ibu kota. Ibu kota dengan keadaan jalan yang Dar-der-dor berbagai ya, macam Mas? ya, dar-der-dor ya.
Ya Ion V sendiri memang cocok banget buat perjalanan di Indonesia, terutama ibu kota. Tadi aku bilang jaraknya jauh, di dalamnya juga cukup fungsional, lega, dan juga ada kulkas tadi. Jadi benar-benar tenang lah buat dibawa jalan-jalan di ibu kota, kerja, daily, ataupun yang pengen liburan singkat lah ya. Dan ini juga lebih spesies ya kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya yang UT ya. Jadi ini bisa lebih luas lagi gitu ya pilihannya. Oke, kemudian nih kita bergeser lagi ke satunya lagi ini yang paling premium di kelasnya. Yaitu adalah Hypetech HT. Interiornya mewah, kemudian layarnya juga besar. Nah ini untuk hadirnya Hypetech HT apakah memang untuk menyasar segmen eksekutif tadi gitu ya Mas ya? Dan apa yang akhirnya mungkin bisa bikin Hypetech ini bersaing dengan segmen dari luxury EV lainnya? Oke, Hypetech HT ini memang sub-brand juga ya, sub-brand dari JAC. Memang untuk hadir sebagai versi premium. Dan untuk orang-orang yang lebih eksklusif, lebih mature yang tadi aku bilang. Mereka yang punya, oke sekarang kita bicaranya adalah kalau orang udah di level-level atas. Pasti maunya kan duduk di belakang lah ya. Karena berpikir kerjaannya gimana, ngurusin kerjaannya. Jadi ini lebih santai, lebih calm, di dalam juga lebih private. Mengambil dari filosofi private jet tadi. Gitu. Jadinya ketika jalan tuh kerasa mewahnya lebih dapet. Nah ini Jakarta Jogja sekali ngecas. Jakarta Jogja satu kali ngecharge aja. Bener. Wow, ini menarik sekali dan juga cocok banget Jakarta Jogja kalau bawa barang bawaan banyak. Karena tadi bagasinya aku lihat nih Pak Faldo, spacious banget. Kalau mungkin mobil lain udah ditambahin lagi satu seat lagi di belakang ya. Jadi seven seater gitu ya. Tapi ini begitu dibuka, wow sampai aku tadi make sure, ini tuh ada seat yang dilipat gak sih? Gak ada. Gak ada yang dilipat. Gak ada yang dilipat. Memang se-spacious itu ya. Jadi mungkin bahkan kalau Anda sudah berkeluarga dan mungkin banyak perintilan anak gitu, ini masuk ya Mas ya untuk dibawa. Benar, apalagi kan biasanya orang-orang di level tertentu juga lebih suka bermain apa? Golf kan. Oke. Tas golf gede-gede dong. Stick golf ya. Stick golf itu. Betul. Jadi muat ditaruh di bagasinya. Betul-betul untuk bawa barang-barang banyak gitu kan ya dan spacious itu sekali lagi. Nah kemudian juga kalau misalnya ngomongin soal calon pembeli baru ya yang mungkin baru mau beralih ke EV kemudian sudah tertarik dan mungkin salah satu yang menjadi incarannya adalah AC Ion ini gitu ya. Ini yang suka jadi bahasan para customer baru yaitu tentang baterai Pak Faldo. Gimana nih kalau ngomongin soal baterai yang mulai menurun beberapa tahun itu biaya penggantiannya seperti apa? Ini dengar-dengar kalau dari Ion sendiri ada penawaran khusus yang spesial. Buat yang mau beli mobil listrik terutama yang milih GAC Ion ataupun yang belum memilih nggak perlu khawatir karena sejak 2017 kemunculannya Ion di Tiongkok dan sampai saat ini baterai kita bisa dikonfirmasi baterai paling aman. Baterai paling aman. Paling aman, tidak ada kasus terbakar ataupun kejadian-kejadian dari baterai. Kedua di Indonesia. Semua baterai GAC Ion sudah lifetime warranty. Seperti apa tuh Mas kalau lifetime warranty? Apakah sesuai artinya secara harfiah seumur hidup apa? Secara harfiah sebagai pemilik pertama akan seumur hidup. Oke. Gitu. Nanti kalau pemilik kedua akan berlanjut dari sisa garansi yang ada. Oke. Sementara garansi yang ada kalau bicara di pemilik kedua kita berkurang dari 8 tahun. Jadi cukup aman dan tenang dong. Tenang, betul ya. Kita nggak usah khawatir bahas-bahas tentang baterai lagi ya. Benar. Sepertinya kalau menggunakan salah satu produk dari JAC Ion ini gitu. Untuk tadi kita belum bahas ya Mas, aku pengen tahu juga tentang Hypetech HC ini range-nya paling panjang sampai berapa? Oke, kalau seluruh line up yang ada di sini kita paling rendah ya. Aku kasih tahu dulu paling rendah adalah 400 kilo. Paling rendah ya. Itu di Ion UT. UT, oke. Kemudian untuk yang paling jauh ada di Hypetech HT, 620 km. 620 km, wow ya. Dan ini apakah memang setiap tipe atau jenis apakah ada opsinya atau semua satu aja Mas gitu? Kalau misal untuk Ion UT dia ada 2 varian. Varian standar itu 400 kilo dengan berbagai fitur yang lebih nyaman, yang fungsional. Kemudian yang versi premiumnya 500 km itu versinya lebih mewah lagi.
terutama ada panoramic roof loh. Oke. Gitu. Terus kemudian untuk Ion V yang standar itu kita nyebutnya eksklusif, itu dia 465 juta, kemudian range-nya 505 km, yang versi luxury-nya itu 602 km, yang ada kulkasnya. Oke, ingat yang ada kulkasnya ya. Sekarang kayaknya orang tuh kalau ngelihat bukan cuma ada sunroofnya nggak, kalau sunroof sih Ion semuanya ada ya Pak Valdi. Tapi kalau kulkas ini juga additional yang kita coba tanya ya, ada nggak kulkasnya gitu. Nah kan jarang ditemukan juga kan. Nah sementara yang terakhir untuk Hypertech HT range-nya 620 km dan juga itu memang saat ini satu varian versi premium. Oke ya, nah tadi juga mengingat aku paling ngebekas ya karena pertama kali ke boothnya JAC Ion juga langsung ke Hypertech HT gitu ya. Itu banyak sekali tertera di stiker stampingnya mendapatkan penghargaan-penghargaan ya. Benar. Itu apa sih Pak Faldo kalau diceritakan penghargaan apa saja karena sepertinya jadinya valid ya ketika aku melihat banyak sekali customer yang pakai di jalan dan ternyata memang ini banyak dapat pengakuan penghargaan untuk Hypertech HT ini. Itu apa aja sih? Oke, untuk Hypertech HT dia juga dapat penghargaan the best long range. Kemudian Ion V dia the most inspiring SUV EV of the year 2025. The most inspiring baru tahun kemarin Baru ya. tahun kemarin. Ada lagi yang paling baru. Apa tuh? Ion UT kita baru. Oke. Dapat penghargaan Best EV of the Year 2026. Best EV of the Year, tepuk tangan dulu dong. 2026 lagi ya. Benar. Jadi legit penghargaan terbaru di tahun ini. Wah ini keputusan tepat banget sih kalau untuk para pendengar El Sinta gitu atau mungkin seluruh pengunjung yang hadir di Senayan City. Kepikiran untuk pengen punya mobil listrik. Akhirnya aku ingin beralih ke EV cars gitu ya. Ini salah satu opsi yang paling menarik ya, yaitu JAC Ion yang UT ini gitu. Kemudian nih dari Mas Faldo sendiri ngomongin soal pilihan mobil listrik ya. Kenapa sih mungkin orang-orang yang ada di Indonesia yang mungkin belum beralih ke mobil listrik atau ke EV gitu ya. Apa yang awalnya mungkin kayaknya emang lo harus beralih deh ke EV. Apa sih menurut Mas Faldo yang paling bikin menarik? Kalau aku ya mungkin dari daily operatingnya ya Mas ya, itu bener-bener kerasa banget sih. Karena kita apalagi selain bepergiannya banyak mungkin ya, apalagi buat orang-orang yang memang harus berpindah ke banyak tempat dalam seharinya. Belum lagi kan kita harus bayar tol juga ya. Jadi dengan beralih ke EV itu salah satu best decision sih Mas untuk bisa mengurangi angka operasional sehari-hari. Kalau dari Pak Faldo sendiri seperti apa? Oke, mungkin kalau misalnya bicara cost operation tentu pasti akan lebih murah dibandingkan versi ICE. Itu paling menarik ya. Itu salah paling satu menarik. alasan orang beralih ke EV ya Mas? Benar, tapi orang mencari EV itu yang pasti adalah memudahkan untuk berjalan setiap harinya. Terutama buat orang yang kerja ya, pastikan menghindari ganjil genap. Itu poin pertama. Poin kedua adalah cost operation. Poin ketiga orang lebih ke gengsi. Nah orang sekarang juga ya di luar cost operation mereka juga lebih save time ya. Mereka jalan ke sebuah tempat kayak sekarang di mall, di kantor-kantor udah banyak SPKLU kan. Betul. Jadi charging stationnya juga ada, mereka tinggal taruh mobilnya di parkiran sambil ngecas, mereka aktivitas sehari-hari, pulang mobil udah penuh bisa langsung bawa pulang, jalan-jalan sama teman, gebetan, pacar semua. Setuju. Bahkan kadang beberapa tempat terutama kayak katakanlah mall gitu ya atau mungkin public place lainnya. Ketika kita mungkin mau mampir sambil makan sambil nunggu ngecharge. Itu biasanya spot-spot SPKLU atau tempat atau charging station itu semacam kayak VIP parking juga ya Pak Faldo. Benar. Jadi gampang aksesnya gitu. Tapi bukan privilege ya. Uh-huh. Tapi lebih kayak memudahkan orang-orang yang pakai kendaraan listrik ada tempat buat ngecas. Ada tempat buat ngecharge. Jadi jangan salah, karena beberapa memang ada fenomena-fenomena yang menjadikan berpikir adalah pakai EV jadi VIP parking. Bukan, tetap kita harus taati juga Oke. aturan-aturannya. Iya dan tadi juga salah satu alasannya mungkin kalau tinggal di ibu kota Jakarta adalah ganjil genap ya. Jadi mungkin dengan beralih ke electric vehicle ini akan memutus ini loh Pak Faldo, dulu kan sering ada fenomena sebelum pulang kok plat saya hilang.
Kayaknya kalau sekarang itu sudah kan nggak ada lagi ya. Udah nggak ada kayak Udah gitu. nggak ada tuh. Cuek aja pulang aja Drama gitu. kayak gitu. Kok tiba-tiba kayaknya mungkin ada yang ngambil platnya dia karena platnya ganjil atau genap gitu ya. Ini nggak ada karena kita sudah ada list biru di bawahnya Benar, itu benar. ya. Nah ngomongin soal yang kemarin juga pemerintah kita lumayan ini ya bikin apa namanya sempat ada kayak informasi tentang perpajakannya gitu. Itu sebetulnya seperti apa sih Pak Faldo ngelihatnya sekarang? Karena kayaknya ini juga masih jadi salah satu keuntungan kita menggunakan mobil listrik ya. Oke, mungkin saat ini semoga ya kita juga terus berharap dari pabrikan-pabrikan kendaraan listrik untuk tetap diberikan kemudahan, keringanan yang bisa membuat customer tuh tidak perlu berpikir, wah pakai kendaraan listrik sama aja ternyata pajaknya mesti bayar dan harganya mahal. Kalau sekarang kita memang diuntungkan dengan angka pajak yang kecil tentu orang berpikir, oke, gue punya kendaraan listrik lebih nyaman dong, mau kemana-mana bebas. Dan juga untuk pajak juga nggak terlalu mahal gitu. Biar lebih menarik lah. Setuju ya. Dan kayaknya juga pajak ini salah satu yang menarik orang mau beralih ke kendaraan listrik gitu ya. Karena selain tadi operating cost-nya sudah kecil ditambah lagi plus pajaknya juga kita nggak perlu bayar mahal-mahal ya. Mungkin sebelum-sebelumnya kebayangnya kalau bukan listrik mobil secanggih dan seperti Hypertech HC ini kayaknya pajaknya mungkin udah tinggi banget ya Pak Faldo. Orang mikirnya sih gitu ya. Kayaknya tuh kayak jujur 2 digit puluhan juta padahal nggak jauh banget dari situ ya. Jauh banget. Jauh banget. Oh ya satu lagi juga yang menarik dari Hypertech HC ya Pak ini karena lagi-lagi kan mungkin garis lurus pandangan saya ya Pak Faldo ya. Itu biar beli berarti. Biar beli karena dari tadi depan panggung banget nih ya. Kan yang ditawarkan tuh experience-nya luar biasa ya seperti masuk dan juga mengendari private jet gitu. Ini bahkan mobil yang gak sampai harga miliaran ya. Bener. Oke. Jadi memang harganya bisa dibilang dengan kecanggihan yang ditawarkan very reasonable price lah ya. Harganya cukup affordable lah. Oke. Kalau kita bilang murah kan barang kita nggak murahan. Iya, karena ya reasonable price lah Iya. ya gitu. You get what you pay gitu. Kebetulan juga ini kan kita lagi ada di gelarannya Indomobil Expo nih Pak Faldo. Mungkin ada nggak special offer yang hanya ditawarkan selama periode Indomobil Expo di Senayan City ini. Kita kan tadi udah jalan dari sebelumnya tanggal 5 gitu ya. Dan kita masih punya sekitaran 7 hari to go. Jadi masih ada kesempatan untuk para pengunjung di sini ada sekitaran 7 hari lagi. Nah special offer apa mungkin yang ditawarkan sama JAC Ion? Yang pasti special offer selain dari promo yang ada di Indomobil Group, ada promo khusus yang promo menarik dari JAC Ion, di mana setiap pembelian sudah mendapatkan wall charger dan juga dashcam. Gitu, itu yang cukup menarik lah. Oke, oh dashcam dapat ya? Dapat dashcam juga. Oke, ini juga salah satu yang sangat menarik dan sepertinya sangat dibutuhkan ya Benar. untuk kehidupan berkendara modern ini. Jadi mungkin Dashcam kita nggak cuma depan loh, tapi depan belakang. depan belakang. Jadi safety banget kan. Safety banget, setuju banget ya. Dan dashcam itu kan sepertinya bukan buat kita aja ya Pak Faldo, Benar. tapi juga mungkin buat orang yang ada di sekitar kita. Ini mungkin amit-amit banget kalau terjadi sesuatu, kita bisa punya proofnya gitu. Meskipun itu mungkin tidak mengenai kita, semoga jangan sampai juga ya. Tapi bisa menjadi bukti bahwa apa yang terjadi di jalan itu terekam jelas juga oleh kendaraan kita. Yes. Oke ya, jadi silakan. Kalau Pak Faldo pertama kali melihat gitu ya, yang langsung Pak Faldo banget dari 3 varian ini yang mana? Dari opini agak susah nih kayaknya. Coba Dari 2 brand deh. langsung loh nih. Atau 2 dari 3 deh Pak Faldo. Oke, mungkin kalau saat ini yang bisa aku bilang adalah Ion V. Oke, yang Oke, V. Kenapa Ion V? Karena di SUV di mana pasti orang-orang customer-customer di Indonesia lebih prefer ke SUV ya. Bisa kemana aja. Jaraknya juga jauh dan juga tadi aku bilang di dalamnya ada fitur kulkas, ruang kabinnya lega, ada fitur pijat juga. Oh fitur pijat juga ini luar biasa ya. Salah satu yang ditawarkan di kendaraan-kendaraan listrik zaman sekarang ya atau EV cars gitu. Dimana kita bisa menunggu terutama kan di Jakarta mungkin trafficnya juga unpredictable ya. Benar. Itu bisa sambil menunggu sambil ada pijatan-pijatan di punggungnya juga. Iya. Itu dari V udah dapet ya? Ion V dan Hypertech HT udah ada. Betul, kalau Ion V dapat most likely Hypertech pasti udah ada juga ya. Betul. Oke, jadi dari situ nih mungkin. Tapi kalau misalnya emang pengen yang lebih premium lagi sih kita nggak ragu-ragu untuk menawarkan Hypertech gitu Hypertech ya. HT ya. HT gitu ya. Dari Mas Faldo gitu ya,
ada lagi nggak yang mau disampaikan mungkin kepada seluruh pengunjung dari Senayan City gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita beralih ke kendaraan listrik, apa yang bikin Anda mungkin kayaknya nggak bisa balik lagi ke kendaraan non listrik? Mungkin sama dari teman-teman brand sebelumnya. Kendaraan listrik itu memang sangat banyak sekarang. Jadi lebih sarannya adalah kalian cobain dulu, terutama unit-unitnya GIC Ion. Yang pasti kita kenalkan adalah sebuah kenyamanan. Karena kita punya moto adalah the great art of comfort. Jadi memang benar-benar unit-unit kita cukup nyaman dan juga safety-nya dan juga warranty-nya. Kita punya lifetime warranty jadi semuanya akan tenang. Apalagi di bawah Indomobil Group, kita juga punya dealer banyak, layanan after sales banyak, dan tadi aku lupa. Seluruh unit GAC Ion sudah dilengkapi dengan ban serep. Oke, aku sudah membuktikan ya, ini para pendengar dan pengunjung Senayan City. Tadi aku buka, ada. Nah, jadi tenang dong, kan Tenang biasanya banget. orang bawa EV tuh takut kan di Oke. jalan gitu. Sekarang kalau ada ban serep bisa tinggal Betul. ganti kan. Betul ya, ban serepnya sudah ada, sudah include di belakangnya itu. Oke, kalau untuk yang mau datang juga mungkin kesempatan meskipun kita sih ngajak seluruh pengunjung Senayan City Mall dan juga pendengar Asinta untuk manfaatkan promo selama ada di Indomobil Expo gitu ya. Tapi kalau misalnya next time mau datang ke dealernya langsung itu ada di mana aja? Oke, dealer kita sudah tersebar di 50 titik di kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Bali, Sulawesi, dan juga di Pulau Sumatera. Sampai ke Sulawesi dan Sumatera. Sampai Sulawesi dan Sumatera. Kalimantan juga ada. Oh, Kalimantan juga. Kalimantan, orang yang worry punya EV di Kalimantan, kita ada. Jadi tenang lah. Oke, nggak usah datang-datang jauh ke Pulau Jawa, di Kalimantan udah disamperin ya sama JIC Benar. Ion. Oke, jadi silakan ya nanti mungkin boleh dibantu oleh tim salesnya dari JIC Ion yang akan dengan senang hati membantu Anda. Dan sekali lagi kalau gitu aku ucapkan terima kasih banyak Pak Valdo untuk kesempatannya. Sama-sama, terima kasih Mbak Indi. Makin kenal dekat juga sama JIC Ion yang selalu menarik perhatian ketika sedang berselancar di jalanan ibu kota terutama ya. Gak usah ragu, gak usah khawatir, kira-kira kalau misalnya pengen tanya lebih detail silakan langsung aja samperin ya boothnya. Ini ada 3 unitnya yang sudah dipajang di situ. Kemudian juga tim salesnya tentunya akan dengan senang hati untuk membantu ya. Kira-kira akan disesuaikan dengan kebutuhan dari Anda sendiri. Nah tapi Mas Valdo kalau boleh tahu apakah di sini juga bisa test drive dari ketiga unit tersebut? Bisa, tiga-tiganya kita sediakan unit test drive dan banyak banget unit test drive yang kita sediakan. Tinggal langsung aja ke stand test drive di depan produk-produk JC Ion, daftar langsung dianterin sama salesnya, cobain, abis itu SPK pasti. Oke, pokoknya kalau udah kan gini ya stepnya mungkin baru lihat tuh udah tertarik. Begitu test drive itu udah makin yakin nih ya. Udah makin yakin. Makin yakin Pak Valdo ya. Keren banget karena menurut aku salah satu title penghargaan itu sih kayaknya udah gak usah diragukan ya. Kalau misalnya dari salah satu indikator legit udah memberikan penghargaan pasti kita sebagai customer juga most likely akan setuju lah ya. Dengan apa yang dirasakan ketika kamu udah test drive. Jadi untuk para pendengar silakan test drive aja gak usah ragu-ragu. Dan juga mungkin kalau ada kesempatan pengen ke dealernya juga tadi bisa dikunjungi. Kalau yang di Jakarta ada di mana aja special ini Mas? Oke, di Jakarta ada di MT Haryono, MT Haryono, ada di Halim, Halim, ada di Dan Mogot, Daan Mogot, Warung Buncit, Warbun, oke. ada di Depok, Depok, kemudian ada di Pik juga ada. Pik juga ada. Jadi ada kurang lebih 6 ya. Bener, mepet lagi di Bekasi juga ada. Bekasi juga udah ada. Pokoknya beberapa daerah di outer Jakarta juga sudah disambangi ya oleh JIC Ion. Benar, jadi tinggal buka aja lah di websitenya ionindonesia.com. Nanti bisa banyak informasi yang ada di situ. Oke, dan Instagramnya juga mungkin ya, karena aku juga cukup surprise bahwa melihat Instagramnya dari @ion_Indonesia ini juga salah satu brand EV yang banyak banget followersnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sampai 124K followersnya dan banyak banget teman aku yang juga adalah pengguna Ion Indonesia dan terbukti juga teman-temanku juga banyak yang follow ya. Silakan ini pengumuman-pengumuman menarik, promo-promo menarik semuanya ada di sini jadi bisa di follow. Sekali lagi di @ion_Indonesia. Kalau gitu sebelum kami pamit
Ini mungkin ada sedikit kata dari saya ya kepada para pendengar El Sinta. Yang mulai terlihat sekarang tentunya perang EV bukan cuma soal baterai paling besar atau layar yang paling lebar. Tapi siapa yang paling ngerti kebutuhan hidup penggunanya. Dan GAC Aion tampaknya mencoba bermain di situ. Bukan menjual satu mobil untuk semua orang tapi menawarkan pilihan sesuai cara hidup masing-masing. Dan kalau mau lihat langsung perbedaan karakter dari tiap model GAC Aion langsung aja datang ke boothnya di Indomobil Expo 2026 dan rasakan sendiri experience-nya. Kalau gitu jangan kemana-mana para pendengar Radio El Sinta, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.